Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Aqulu marhaban bikum fi qanati Mundir Al-Hasani. Saya ucapkan selamat datang di channel Mundir Al-Hasani. La'allakum tanaluna manfaatan katsira bihadhil qanah. Mudah-mudahan kalian dapat banyak manfaat dari channel ini. Baik, kaifa halukum? Bi khair walhamdulillah. Fi hadhihi al-fursah at-tayyibah sa'ashrahu lakum jami'an 'anil af'al. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang fi'il. Ma huwal fi'lu? Apa itu fi'il? Fi'il dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja. Jadi saya makan, saya minum, saya tidur, saya sholat, semuanya itu adalah kata kerja, maka itu disebut dengan fi'il. Fi'il dalam bahasa Arab itu ada 3, yakni fi'il madi, kemudian yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu sudah atau telah. Misalkan, saya sudah makan, saya sudah pergi, saya sudah mendengarkan. Itu adalah fi'il madi karena ada keterangan waktu sudah. Jadi fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lalu, gitu ya. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan keterangan waktu sedang atau akan. Jadi misalkan saya sedang belajar, saya sedang membantu ibu, saya akan membaca. Itu adalah fi'il mudhari karena menunjukkan keterangan waktu sedang atau akan. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah yang biasanya keterangan waktunya adalah sekarang. Misalkan belajarlah, bacalah, dengarkanlah, pulanglah, pergilah. Itu kan adalah kata perintah yang memerintahkan waktu sekarang. Nah, jadi gampangnya fi'il amar itu adalah apabila ada kata kerja yang mengandung perintah maka itu disebut dengan fi'il amar. Nah, kemudian asal kata dalam bahasa Arab itu adalah fi'il madi, ya. Meskipun menurut ulama Basrah itu adalah masdar dan menurut ulama Kufah adalah fi'il madi. Maka kita ambil yang fi'il madi saja. Fi'il madi rata-rata terdiri dari 3 huruf, ya. Terdiri dari 3 huruf. Huruf yang pertama disebut fa fi'il, huruf yang kedua adalah ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Maka wazannya di ilmu shorof itu menggunakan fa'alah supaya mudah. Fa huruf pertama, a huruf kedua, la huruf ketiga. Fa huruf pertama, ain huruf kedua, lam huruf ketiga. Maka bisa mempermudahkan kita bahwa huruf pertama adalah fa fi'il, huruf kedua adalah ain fi'il, huruf ketiga disebut lam fi'il. Maka fi'il madi yang lain bisa disamakan dengan fa'alah ini, misalkan nasoroh, kemudian qoro'ah, itu kan terdiri dari 3 huruf semuanya, ya. Maka kalau terdiri dari 3 huruf, maka ingat bahwa huruf pertama fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga adalah lam fi'il. Nasoroh, mana fa fi'ilnya? Nah. Jadi bukan tergantung pada hurufnya, tetapi kaidahnya adalah huruf pertama itu fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il. Misalkan contohnya sami'ah, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah sa. Kemudian mana ain fi'ilnya? Adalah mi. Mana lam fi'ilnya? Adalah a. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya inilah perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari kemudian ke fi'il amar di dalam ilmu shorof, ya. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhala ini artinya sudah masuk, yadkhulu artinya akan masuk,
udkhul adalah masuklah. Sami'ah telah mendengarkan, yasma'uh sedang mendengarkan atau akan mendengarkan, isma' dengarkanlah. Zahabah telah pergi karena fi'il madhi, yazhabu akan pergi atau sedang pergi, izhab pergilah. Raja'ah pulang, telah pulang, yarji'uh akan pulang, irji pulanglah. Apa bedanya fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar? Fi'il madhi itu adalah asal katanya. Ya, biasanya lam fi'ilnya itu berharkat fathah. Terdiri dari 3 huruf. 1, 2, 3. Da ini fa fi'il, kho ini lam fa ain fi'il, la ini lam fi'il. Sami'ah, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya adalah sin, kemudian ain fi'ilnya adalah mim, lam fi'ilnya adalah a. Zahabah, za ini adalah fa fi'il, ha ini adalah ain fi'il, kemudian ba ini adalah lam fi'il. Raja'ah, fa fi'ilnya mana? Fa fi'ilnya ro. Kemudian ja, huruf kedua ini adalah ain fi'il, huruf ketiga a, yakni disebut dengan lam fi'il. Dakhala kok bisa menjadi yadkhuluh Ustaz? Karena sama ini, yadkhulu ini terdiri dari fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il juga. Nah, apa ini yang pertama? Yang pertama ini adalah huruf mudhara'ah, yakni ya, ya. Huruf mudhara'ah ada berapa? Huruf mudhara'ah itu ada 4. Yang berkumpul dalam kalimat anita, alif, nun, ya, ta. Jadi bisa ini yadkhuluh ini bisa berubah menjadi 4 ini. Apanya diganti? Huruf mudhara'ahnya. Misalkan pertama anita adkhuluh, kemudian nadkhuluh bisa. Kemudian yadkhulu, kemudian tadkhulu. Yang dirubah apa? Huruf mudhara'ahnya. Gitu ya. Dal sukun ini apa? Dal sukun ini fa fi'il. Nah, kho ini adalah ain fi'il, lu ini adalah lam fi'il. Jadi hanya menambahkan huruf mudhara'ah saja di fi'il mudhari. Kemudian biasanya huruf lam fi'ilnya di fi'il mudhari itu wajib dhammah. Saya ulangi. Lam fi'ilnya di fi'il mudhari itu wajib dhammah. Kemudian huruf mudhara'ahnya itu fathah. Nah, lanjut saja dulu ya supaya lebih mudah memahami. Nah, perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari ini harus dihafal ini. Jadi wazan-wazan fi'il madhi ke fi'il mudhari itu kalau terdiri dari 3 huruf, bentuknya itu ada 6. Bentuknya ada 6 ya. Jadi yang berubah itu adalah fokus sama ain fi'ilnya, huruf kedua. Ya, baik. Ini harus dihafal ini. Wazan pertama adalah fa'ala yaf'ulu. Apa yang berubah Ustadz? Yang berubah adalah harkat ain fi'ilnya. Jadi fa'alah ini, fa-nya itu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi kemudian ketika berubah menjadi fi'il mudhari, itu ain fi'ilnya berubah menjadi dhammah. Karena wazannya fa'ala yaf'ulu. Dan semua fa fi'il, fi'il madhi ketika berubah menjadi fi'il mudhari itu harus disukunkan caranya ya. Jadi kharaja yakhruju. Gitu. Nasoroh yansuru. Jadi fa fi'ilnya huruf pertama ini kalau mau dijadikan fi'il mudhari itu harus disukunkan. Dan huruf mudhara'ahnya itu berupa ya itu difathahkan. Maka di sini fa'ala yaf'ulu. Nah, kemudian yang berwazan fa'ala yaf'ulu itu ada nasoro yansuru. Kemudian ada juga yang kedua, wazan yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Ain fi'ilnya fathah juga sama dengan yang pertama. Cuma fi'il mudhari'nya itu ain fi'ilnya berubah kasroh. Kalau yang pertama berubah dhammah. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya berharkat fathah. Kemudian ain fi'ilnya di fi'il mudhari juga berharkat fathah. Kemudian yang keempat, wazan yang keempat fa'ila yaf'alu. Fa'ilah. Jadi ain fi'ilnya di fi'il madhinya itu berharkat kasroh. Hanya saja di fi'il mudhari'nya itu